Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, NPM 20220127. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis jurnal tren isu gangguan muskuloskeletal pada lansia. Yang beranggotakan kelompok 1 Brian, yang kedua Larasia Gloria, yang ketiga Adib Hidayatullah, yang keempat Aldila Ayu, yang kelima Angelina Gunawan, yang keenam Carolina Putri, yang ketujuh Desi Dwi, yang kedelapan Dwi Agustina, yang kesembilan Endang Muftia, yang kesepuluh Fanya Rinko, yang kesebelas Fitria Putri, yang ke-12 Herdianti. Bab 1, latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Gangguan muskuloskeletal merupakan salah satu usaha dari luar atau penyebab yang bertujuan untuk menghalangi secara tidak terarah. Muskuloskeletal merupakan sistem yang meliputi otot, tulang, sendi, dan struktur jaringan, penyangga sendi, dan berkaitan dengan saraf. Gangguan muskuloskeletal adalah suatu kondisi yang mengganggu pada muskuloskeletal tubuh, seperti nyeri, kaku, pembekakan, dan pegal. Beberapa pengobatan sudah dilakukan untuk mengatasi gangguan sistem muskuloskeletal pada lansia, namun belum juga memberikan hasil yang signifikan. Obat-obatan yang sudah dikonsumsi lansia dan tidak memberikan hasil yang bagus. Padahal banyak sekali terapi yang dapat digunakan lansia untuk mengatasi masalah gangguan pada muskuloskeletal. Salah satunya terapi akupunktur. Terapi ini merupakan alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan muskuloskeletal selain pengobatan. Tujuannya yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui apa itu gangguan muskuloskeletal. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis jurnal yang digunakan menggunakan IMRAT. Bab 2, tinjauan teori. Yang pertama, pengertian. Pengertian sistem muskuloskeletal tubuh adalah struktur yang mendukung gangguan badan, leher, dan punggung. Gangguan pada sistem ini disebut sebagai gangguan muskuloskeletal yang bisa mempengaruhi fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Penyebabnya bisa beragam, misalnya radang sendi sampai patah tulang. Yang kedua adalah tanda dan gejala. Gejala akan bervariasi pada setiap orang. Tetapi tanda-tanda dan gejala umum termasuk nyeri atau ngilu, kelelahan, gangguan tidur, peradangan, pembekakan, dan kemerahan, lalu serta penurunan rentang gerak, menurunnya fungsi otot, kesemutan, mati rasa atau kekakuan, lalu yang terakhir adalah kelemahan otot atau kekuatan cengkraman menurun. Penyebab gangguan. Yang pertama adalah usia. Mengapa usia? Orang yang sudah lanjut usia cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal akibat sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua adalah tingkat aktivitas. Menggunakan otot terlalu berlebihan maupun terlalu lama tidak aktif seperti duduk sepanjang hari dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Lalu selanjutnya ada pekerjaan. Beberapa pekerjaan membutuhkan tugas yang berulang atau menyebabkan sikap tubuh yang buruk, sehingga membuat kamu beresiko mengalami gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya adalah gaya hidup. Profesi sebagai atlet lebih berisiko untuk terkena gangguan muskuloskeletal. Lalu, jenis-jenis gangguan muskuloskeletal. Pembengkakan tendon pada karpal, tunel, akibat pekerjaan cepat dan berulang yang dilakukan menggunakan jari dan tangan. Gangguan ini mengakibatkan nyeri, rasa terbakar, dan kemampuan menggenggam menurun. Epikondilitis adalah inflamasi pada otot dari jaringan penghubung yang berada pada sekitar siku karena adanya rotasi dan putaran yang terlalu sering. Biasanya terjadi pada petenis, sehingga gangguan ini juga disebut sebagai gangguan tenis elbow. Lalu ada low back
pain. Low back pain adalah rasa sakit akut dan kronis dari tulang belakang pada daerah lombosakral, pantat, dan kaki. Bagian atas yang kadang terjadi karena penipisan interverbal disc atau berkurangnya cairan pada disc. Biasanya terjadi pada pekerjaan yang suka melakukan pengangkatan beban. Selanjutnya adalah bursitis. Peradangan pada bantalan berisi cairan atau bursa yang berfungsi sebagai bantalan pada persendian, sehingga mengakibatkan nyeri dan keterbatasan gerak. Dan masih ada banyak lainnya. Faktor resiko penyebab gangguan muskuloskeletal. Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu ada dua. Yang pertama usia. Yang kedua adalah jenis kelamin. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pria memiliki cakupan tenaga yang cukup banyak dibandingkan perempuan. Dikarenakan wanita kurang baik dalam hal tenaga fisik pada aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan pria lebih mengandalkan tenaga fisik untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua adalah faktor psikososial. Terjadi dikarenakan adanya desakan yang cukup banyak di lingkungan kerja, baik di desakan tingkat tinggi maupun rendah. Desakan yang ada pada tempat kerja akan berdampak pada stres kerja dikarenakan pekerjaan yang sudah ditargetkan oleh pimpinan tempat bekerja. Dampak dari stres jika terjadi secara terus-menerus mengakibatkan tegangan otot dan otot pada pekerjaan sehingga timbul resiko penyakit. Lalu yang ketiga adalah faktor pekerjaan. Biasanya adalah beban kerja, masa kerja, postur kerja. Lalu postur kerja yang tidak tepat yaitu karena adanya bagian tubuh atas dan bawah. Pekerjaan yang membungkuk pada saat melakukan pekerjaan seperti mengangkat, mengoper, dan memindahkan beban. Postur kerja yang tidak tepat akan menambahkan resiko karena membutuhkan pemeliharaan kekuatan otot jika situasi ini berulang untuk waktu yang lama. Pemeriksaan penunjang gangguan muskuloskeletal. Ronsentomografi atau X-ray dan radiografi. Selanjutnya adalah laminograf, yaitu mengetahui struktur yang lebih detail dan pada daerah yang tersembunyi, sinografi dan melografi. Selanjutnya ada komputeris transial tomografi atau CT scan. Untuk mendapatkan gambaran 3 dimensi untuk hasil lengkap membutuhkan 10-30 gambar. Lamanya pemeriksaan ini sekitar 30 menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan artogram. Untuk fungsinya untuk mengetahui daerah persendian, mendiagnosa trauma pada kapsul di persendian atau ligamen-ligamen anestesi lokal, kemudian dimasukkan cairan kontras atau udara ke daerah yang akan diperiksa. Selanjutnya masuk ke analisis jurnal menggunakan IMRAT. Judul jurnal yang kami ambil adalah efektivitas penggunaan terapi akupuntur metode Korean hand therapy pada lansia dengan nyeri muskuloskeletal di Posyandu Lansia Poltekkes Kemenkes Surakarta. Yang pertama, introduction. Nyeri adalah respon sensorik dan emosional mencegah seseorang dalam melakukan aktivitas yang menyebabkan kerusakan aktual atau potensial pada jaringan. Salah satu nyeri pada umumnya adalah penyakit pada sistem muskuloskeletal, yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan dan kualitas hidup, dan membayar biaya pengobatan. Dalam terapi ini dikembangkan masyarakatnya sangat beragam. Misalnya pengobatan komplementer, alternatif, dan herbal. Pengobatan komplementer berupa pengobatan akupuntur, transkutan, stimulasi saraf listrik atau TENS, pijat dan refleksiologi. Terapi akupuntur bisa menjadi salah satunya pengobatan alternatif mengurangi intensitas nyeri pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun mereka penyembuhannya lambat, prinsip perawatan akupuntur dalam kasus seperti itu untuk mengendurkan jaringan cedera atau trauma muskuloskeletal.
B. Metode. Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan rancangan penelitian kuasi eksperimental. Desain ini melibatkan 3 kelompok. Kelompok pertama diberi berupa terapi akupuntur. Kelompok kedua diberi berupa terapi Korean hand therapy, dan kelompok ketiga diberikan terapi akupuntur kombinasi Korean hand therapy. Yang selanjutnya C, analisis. Sudah terbukti bahwa titik akupuntur efektif dalam menghantarkan listrik lebih cepat dibanding area yang bukan titik akupuntur. Hal ini karena titik akupuntur memiliki sel aktif listrik dengan sifat tahanan listrik rendah dan konduktivitas listriknya tinggi dibandingkan area yang bukan titik akupuntur. Lokasi titik akupuntur yang berbeda berada di sekitar ujung saraf dan pembuluh darah akan memperbesar respon pelepasan bahan kimia, serta dengan adanya penusukan pada titik akupuntur di seluruh bagian tubuh dapat mempengaruhi perasaan nyeri yang dialami responden. Terapi akupuntur menunjukkan penurunan nyeri yang signifikan, bahkan menunjukkan hasil setelah dilakukan terapi pada kelompok 1 sebanyak 20%. Pasien memiliki skala nyeri 0, sedangkan kelompok 3 sebanyak 40%, pasien memiliki skala nyeri 0. Sedangkan data lain pada kelompok 2, Korean hand therapy menunjukkan penurunan nyeri yang signifikan, bahkan menunjukkan hasil setelah dilakukan terapi sebanyak 60% pasien memiliki skala nyeri 0. Yang D, discussion. Dalam teori neuroakupuntur, mekanisme prinsip kerja akupuntur analgesia melalui aktivasi modulasi nyeri transmisi neural ke otak dengan cara menekan transmisi dan persepsi rangsangan nyeri dari penusukan jarum akupuntur pada level yang berbeda dari sistem saraf pusat. Akupuntur analgesia dengan cara melakukan stimulasi saraf dengan diameter kecil dari jarum akupuntur yang ditusukkan di jaringan otot. Kemudian terjadi reaksi pengiriman pesan dari impuls saraf medula spinalis. Diteruskan ke medula spinalis, mesencephalon kompleks pituitari hipotalamus. Rangsangan ke area tersebut dapat melepaskan neurotransmitter atau endorfin dan monoamin, menghambat pesan nyeri yang datang. Bab 3 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Karakteristik subjek penelitian pada pasien lansia yang mengalami nyeri muskuloskeletal. Pada penelitian ini berdasarkan distribusi jenis keluhan adalah nyeri lutut sebanyak 30%. Berdasarkan distribusi usia, paling banyak rentan usia 45-59 tahun sebanyak 45%. Berdasarkan distribusi jenis kelamin, paling banyak perempuan sebanyak 70%. Efek teknik terapi akupuntur pada pasien lansia yang mengalami nyeri muskuloskeletal setelah dilakukan terapi pada skala 1 sebanyak 5 responden, 50% dengan skala 0 sebanyak 2 responden atau 20%. Efek teknik Korean hand therapy pada pasien lansia yang mengalami nyeri muskuloskeletal setelah dilakukan terapi pada skala 1 sebanyak 3 responden atau 30%, skala 0 sebanyak 6 responder atau 60%. Efek teknik kombinasi terapi akupuntur dan Korean hand therapy pada pasien lansia yang mengalami nyeri muskuloskeletal setelah dilakukan terapi pada skala 1 sebanyak 6 responden atau 60%. Dan skala 0 sebanyak 4 responden atau 40%. Saran. Pada penelitian ini tidak ada metode yang paling efektif untuk mengatasi nyeri muskuloskeletal. Tidak ada perbedaan antara kelompok terapi akupuntur, kelompok terapi Korean hand therapy, maupun kelompok kombinasi terapi akupuntur dan Korean hand therapy.
Ketiganya sama-sama dapat menurunkan skala nyeri, tetapi hasil data tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini, metode teknik akupunktur maupun Korean hand therapy dapat digunakan untuk mengatasi keluhan nyeri muskuloskeletal dengan mempertimbangkan kondisi pasien. Apabila tidak memungkinkan dilakukan dengan menggunakan titik akupunktur tubuh, dapat menggunakan metode Korean hand therapy dengan menggunakan titik akupunktur yang ada di tangan. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.